Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wandita Saputra. Saya merupakan mahasiswa jurusan Sistem Informasi dengan nomor NIM 19220611. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis data. Sebelumnya saya akan menjelaskan kalau data itu merupakan komponen penting dalam penelitian. Pengumpulan data yang baik akan menghasilkan analisis yang akurat dan kesimpulan yang valid. Artikel ini membahas tentang cara-cara mengumpulkan data yang baik dan kesalahan yang sering terjadi. Tujuan utama pengumpulan data adalah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis data. Data dikategorikan menjadi 4 berdasarkan aspek. Yang pertama, cara memperolehnya, yaitu ada data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Data primer diperoleh langsung dari sumber aslinya, misalnya observasi, wawancara, kuesioner. Sedangkan data sekunder yaitu data yang sudah ada, misalnya statistik atau laporan penelitian. Yang kedua ada dari sumbernya. Dari sumbernya ada data internal dan data eksternal. Data internal itu data di dalam organisasi, misalnya laporan penjualan, laporan keuangan. Kalau data eksternal, data di luar organisasi, misalnya sensus penduduk atau data pasar. Terus yang ketiga, jenisnya itu ada dari sifatnya. Ada dua, yaitu pertama ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif, data yang berbentuk angka, misal jumlah siswa atau pendapatan. Dan data kualitatif yaitu data berbentuk uraian kata, misalnya pengalaman kerja, deskripsi, suasana. Yang keempat, itu ada waktu pengumpulannya. Yang pertama ada data cross section dan yang kedua ada data time series. Data cross section yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu, misalnya survei kepuasan pelanggan. Dan yang kedua ada data time series, yang data dikumpulkan dari waktu ke waktu, misalnya pertumbuhan ekonomi. Terus pentingnya metode pengumpulan data penelitian, harus menguasai metode pengumpulan data yang tepat untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas. Metode yang tepat akan membantu peneliti mendapatkan data yang akurat, relevan, dan sesuai dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang umum digunakan, yang pertama itu ada wawancara, tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan informasi mendalam. Yang kedua ada observasi, pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memahami perilaku atau interaksi sosial. Yang ketiga ada angket atau kuesioner, yaitu pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada responden untuk pengumpulan data dari banyak orang dalam waktu yang singkat. Dan yang keempat ada studi dokumen. Studi dokumen adalah analisis dokumen seperti teks, gambar, video, atau rekaman audio untuk menelusuri sejarah, menganalisis kebijakan, atau memahami budaya suatu masyarakat. Pemilihan metode yang tepat. Penelitian harus memilih metode yang tepat berdasarkan yang pertama ada tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, dan ada ketersediaan sumber data. Jadi kesimpulannya, data adalah komponen penting untuk menghasilkan analisis dan kesimpulan penelitian yang valid. Artikel ini membahas jenis-jenis data, pentingnya metode pengumpulan data, dan metode yang umum digunakan. Peneliti harus memilih metode yang tepat berdasarkan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, dan ketersediaan sumber data. Pengumpulan data yang baik akan menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.